Nyamuk adalah serangga yang telah ada di bumi selama jutaan tahun. Sejarah evolusi nyamuk menunjukkan bahwa mereka berasal dari nenek moyang lalat Orthodiptera yang berkembang lebih dari 200 juta tahun yang lalu pada periode Jurassik. Nyamuk yang kita kenal sekarang termasuk genus Fulex, Nanofeles, dan Aedes berevolusi dari spesies awal yang sudah ada sejak sekitar 100 juta tahun yang lalu pada periode Kapur. Beberapa momen penting dalam sejarah nyamuk meliputi 1. Asal mula dan evolusi. Fosil nyamuk ditemukan di amber getah pohon yang memfosil yang berusia sekitar 79 juta tahun. Ini menunjukkan bahwa nyamuk telah hidup bersama dinosaurus. Evolusi nyamuk sangat erat terkait dengan evolusi inang mereka, yaitu hewan berdarah panas seperti burung dan mamalia, yang menyediakan darah yang dibutuhkan betina nyamuk untuk berkembang biak. 2. Nyamuk dan penyebaran penyakit. Nyamuk bukan hanya serangga biasa, mereka juga dikenal sebagai vektor penyakit. Selama ribuan tahun, nyamuk telah berperan dalam menyebarkan penyakit serius seperti malaria, demam berdarah, dan virus Zika. Nyamuk genus Anopheles bertanggung jawab atas penyebaran malaria, yang mungkin telah ada sejak manusia purba mulai menjelajahi Afrika. 3. Pengaruh terhadap sejarah manusia. Penyakit yang disebarkan nyamuk telah memengaruhi peradaban manusia sejak zaman kuno. Malaria, misalnya, diduga telah berkontribusi terhadap jatuhnya Kekaisaran Romawi dan banyak ekspedisi militer di berbagai belahan dunia terganggu atau gagal karena penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. 4. Pengendalian nyamuk dalam sejarah. Usaha untuk mengendalikan nyamuk telah dilakukan selama berabad-abad. Di Mesir kuno, orang menggunakan kelambu untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk. Seiring waktu, manusia mengembangkan berbagai cara untuk melawan nyamuk, seperti insektisida dan program pengendalian lingkungan. Seiring berjalannya waktu, nyamuk terus berevolusi dan beradaptasi dengan lingkungan manusia, bahkan semakin kebal terhadap beberapa metode pengendalian serangga modern. Nyamuk berkembang biak melalui siklus hidup yang terdiri dari 4 tahap: telur, larva, pupa, dan dewasa. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai proses perkembangbiakan nyamuk. 1. Telur. Nyamuk betina bertelur di permukaan air atau tempat yang lembab. Telur ini bisa diletakkan dalam kelompok rakit atau satu persatu, tergantung pada spesies nyamuk. Telur akan menetas menjadi larva dalam waktu 1-2 hari, tergantung suhu dan kelembaban. 2. Larva. Setelah menetas, larva hidup di dalam air. Larva ini dikenal sebagai jentik-jentik dan akan melalui beberapa tahap pertumbuhan instar selama 5-14 hari. Larva memakan mikroorganisme dan bahan organik yang ada di air. 3. Pupa. Setelah fase larva, nyamuk masuk ke tahap pupa. Pada tahap ini, pupa tidak makan, namun berada di air dan mengalami perubahan menjadi nyamuk dewasa. Tahap ini berlangsung sekitar 1-2 hari. 4. Dewasa. Setelah keluar dari pupa, nyamuk dewasa akan beristirahat sejenak untuk mengeringkan tubuh dan sayapnya sebelum terbang. Nyamuk betina membutuhkan darah untuk menghasilkan telur, sementara nyamuk jantan hanya mengonsumsi nektar. Lingkungan yang lembab dan adanya genangan air sangat mendukung siklus perkembangbiakan nyamuk, sehingga pencegahan perkembangbiakan nyamuk seringkali dilakukan dengan menghilangkan sumber air tergenang. Nyamuk dianggap sebagai salah satu hewan paling berbahaya di dunia, karena kemampuan mereka dalam menyebarkan penyakit mematikan. Bahaya utama dari nyamuk adalah kemampuannya sebagai faktor penyakit, yang artinya mereka dapat membawa dan menularkan berbagai patogen kepada manusia dan hewan. Berikut adalah beberapa bahaya utama yang disebabkan oleh nyamuk. 1. Malaria. Penyakit ini disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Malaria menyebabkan demam tinggi, menggigil, sakit kepala, dan komplikasi berat lainnya. Setiap tahunnya, malaria menyebabkan ratusan ribu kematian, terutama di wilayah-wilayah tropis dan subtropis.
2. Demam berdarah dengue, ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah adalah penyakit virus yang menyebabkan demam tinggi, nyeri sendi, ruam, dan dalam kasus yang parah, dapat menyebabkan sindrom shock dengue yang mematikan. Penyakit ini umum di wilayah tropis dan subtropis. 3. Cikungunya. Cikungunya adalah penyakit virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes. Gejala termasuk demam tinggi dan nyeri sendi yang parah, yang bisa berlangsung berbulan-bulan, walaupun jarang mematikan. Penyakit ini sangat mengganggu dan melemahkan. 4. Virus Zika. Virus Zika ditularkan oleh nyamuk Aedes dan dikenal menyebabkan cacat lahir serius pada bayi, seperti mikrosefali kepala kecil dan perkembangan otak tidak sempurna jika ibu hamil terinfeksi. Selain itu, Zika juga dikaitkan dengan gangguan neurologis pada orang dewasa. 5. Filariasis kaki gajah. Nyamuk juga dapat menyebarkan cacing filaria yang menyebabkan filariasis limfatik. Penyakit ini mengakibatkan pembengkakan ekstrem di bagian tubuh tertentu, biasanya kaki, sehingga dikenal sebagai penyakit kaki gajah. Penyakit ini merusak sistem limfatik dan menyebabkan kecacatan permanen. 6. Virus West Nile. Virus West Nile ditularkan oleh nyamuk Flex, terutama di Amerika Serikat. Virus ini menyebabkan demam, sakit kepala, dan nyeri tubuh. Tetapi dalam kasus yang lebih parah, dapat menyebabkan radang otak ensefalitis dan meningitis yang dapat berakibat fatal. 7. Japanese encephalitis. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk Culex. Japanese encephalitis dapat menyebabkan radang otak yang serius dengan gejala seperti demam, sakit kepala, kejang, dan koma, dan dapat berakibat fatal atau menyebabkan kerusakan saraf permanen. Dampak lain. Selain penyakit-penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, gigitan nyamuk juga bisa menimbulkan reaksi alergi pada sebagian orang, seperti pembengkakan dan gatal yang parah. Beberapa orang juga mengalami reaksi anafilaksis yang lebih serius akibat gigitan nyamuk. Pengendalian dan pencegahan, penggunaan kelampu, obat nyamuk, insektisida, dan eliminasi tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk, seperti genangan air, adalah langkah-langkah penting dalam mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Karena nyamuk memiliki kemampuan untuk berkembang biak dengan cepat dan sering berada dekat dengan manusia, penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan agar terhindar dari gigitan nyamuk dan risiko penyakit yang ditularkannya. Like, comment, and subscribe.